Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ramadhani Swandi, nomor urut 9 dari kelas 11 Blaise Pascal. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjawab pertanyaan dari uji kompetensi bab 2. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam setiap pembuatan hukum suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Soal kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak, demokrasi terbagi menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung. Maksudnya, dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. 2. Demokrasi tidak langsung. Maksudnya, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, demokrasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen, akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. 2. Demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini menghubungkan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. 3. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Soal ketiga, jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah pilar-pilar yang merupakan pondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratis serta menegakkan berdirinya demokrasi. Sokoguru Demokrasi berperan sebagai indikator bagi penilaian sejauh mana demokrasi di suatu wilayah berhasil ditegakkan. Soal nomor 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa.
sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri. Soal kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurangi sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Soal keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Agar terwujud kehidupan yang demokratis, maka prinsip-prinsip berikut perlu dilaksanakan. 1. Menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak asasi. 2. Selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh kepada dan pihak manapun. 4. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. 5. Meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakannya kekuasaan itu diatur oleh undang-undang. 6. Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah tak terbatas. 7. Melaksanakan kebebasan dalam masyarakat dan negara, tetapi keterbatasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. 9. Pemerintah yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah tak terbatas. 10. Negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.